Anda mau bisnis sukses? Pahami prinsip ini sebelum menyesal kemudian. Ide bisnis sukses bisa didapat dengan mudah memang, tapi perhatikan nasihat utama ini ketika Anda mau menjalankan bisnis. Jangan sampai menyesal di kemudian hari seperti saya. Jika banyak pakar dan coach membuat banyak tips dan langkah bagaimana memulai bisnis, silakan ya, saya setuju saja. Misal tentang ide, tentang persiapan dan pelaksanaan, mitigasi risikonya seperti apa, bagaimana buat planningnya dan lainnya. Saya setuju memang harus dipersiapkan matang-matang. Saya hanya titip, dan ini sangat penting, dari semua langkah dan tips itu, jika nasihat utamanya harus dipahami, kuasai dan dipegang sebagai prinsip yang paling utama. Saat pandemik COVID-19 ini, saya tahu kalau Anda ingin punya bisnis yang sukses. Ketika banyak usaha atau dagangan kena imbas COVID-19 ini, kita memang harus cari jalan lain. Cari usaha lain yang bagus, yang tentunya yang tidak kena imbas. Dan mungkin Anda akan mencari tahu tips sukses dan langkah-langkah bagaimana menjalankan bisnis usaha. Sesuatu yang wajar karena memang harus difikirkan serius dan punya perencanaan yang matang. Di benak Anda, kalau gagal, maka kerugian pasti akan terasa. Hilang uang dan juga hilang kesempatan dan juga waktu. Atau Anda yang sudah lulus kuliah atau sekolah kejuruan mungkin, memilih pekerjaan juga harus difikirkan matang-matang. Jangan sampai menyesal kemudian. Jangan pernah Anda mengalami seperti saya ini, menyesal dan baru sadar ketika usia sudah tidak muda lagi. Saat karir lagi bagus-bagusnya dan sudah dibangun dari nol ya, dengan perjuangan yang tidak mudah, malah harus menghentikan karir tengah jalan. Kata orang, sayang amat. Ya, jangan seperti saya ini, ketika baru usia 44 tahun, ternyata pekerjaan yang saya tekuni tidak boleh dilakukan dalam ajaran Islam. Haram hukumnya katanya. Karir yang dibangun lebih dari 14 tahun, malah akhirnya sia-sia. Perjuangan karir yang dibangun dengan tertatih-tatih dan penuh pengorbanan harus saya akhiri. Saya kerja di bank dan baru sadar jika bunga bank sebagai core bisnis bank tersebut termasuk dalam riba yang dilarang dalam Islam. Dengan banyak pertimbangan, hasil kajian dan juga perundungan dalam, saya resign dari dunia bank. Saya tutup rapat untuk tidak pernah mencari nafkah lagi dari dunia bank ini. Saya harus memutar haluan, saya harus menafkahi keluarga dari sesuatu yang bersih, yang halal, yang harus halal memang. Dan ketika saya mengingat betapa ruginya waktu saya dan juga dosa menjalani hidup dan mencari nafkah di perbankan, memori saya saat itu berpikir, kenapa bisa kerja di bank ya? Jadi muncul tuh tiba-tiba yang dulu-dulu. Saat mau masuk kerja di bank, saya memang tidak dibekali dengan pengetahuan banyak tentang muamalah. Saya hanya melihat bahwa kerja di bank itu enak, karirnya jelas dan punya status sosial yang bagus. Itu yang ada di benak saya saat usia masih di bawah 30 tahun. Waktu itu saya berpikir kalau memang untuk niatnya untuk mencari rezeki, kenapa tidak gitu ya. Mikirnya waktu itu bagaimana niatnya. Kalau niatnya untuk Allah pasti baik. Kalau niatnya untuk jihad, untuk keluarga, fine-fine aja gitu ya. Dan waktu itu memang belum ada kajian-kajian khusus seperti sekarang. Bagaimana tentang muamalah, belum ada pengajian yang membahas tentang riba. Jadi benar kata Umar bin Khattab, belajar tentang muamalah sebelum Anda masuk dunia pasar, kerja dan juga usaha. Umar bin Khattab pernah memperingatkan orang-orang yang tidak paham prinsip muamalah untuk tidak berdagang di pasar. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah seseorang berdagang di pasar sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Dan sayangnya saya baru tahu tentang hukum riba itu ketika berkarir di bank sudah berjalan kurang lebih 14 tahun. Tahun di mana karir di mana sebentar lagi akan menuai hasil. Saat itu saya kerja di bank pada posisi group head. Kesal dan kecewa tentunya. Tapi tentu saya harus mengambil risiko pahit daripada di akhir kelak saya ditanya tentang bagaimana mendapatkan harta. Takut bagaimana rasanya nanti dituntut Allah karena telah menyatakan perang kepada Allah dan Rasulullah. Jadi buat teman yang mau berbisnis atau melamar kerja,
pahami dulu tentang muamalah. Nah, cerita tentang muamalah maka sangat luas. Dari banyak materi tentang ilmu muamalah, untuk awalnya hindarilah dulu apa yang disebut dengan maghrib, yaitu maisir, goror, dan riba. Nah, yuk kita cari tahu tentang 3 hal yang dilarang tersebut. Unsur maghrib yang pertama adalah maisir. Maisir dalam arti harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Oleh karena itu disebut berjudi. Nah, prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata. Bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan atau menghilangkan. Yang kedua dari maghrib adalah goror. Yang dihindari lagi dalam usaha adalah tentang goror. Menurut bahasa Arab, makna al-goror adalah al-khotar atau pertaruhan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa al-goror adalah yang tidak jelas hasilnya atau majhul al-akibah. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan, dapat dikatakan bahwa goror adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Jadi hindari pekerjaan usaha yang mengandung goror ini. Contoh yang paling umum tentang goror adalah kita tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang belum jelas ya. Misal saya waktu di kampung ada orang yang suka memperjualbelikan mangga yang di pohon yang masih dalam bentuk bunganya saja atau pentil ya atau bakal buah mangga. Kenapa disebut goror? Karena bunga mangga ini belum tentu jadi ya. Jadi bunganya belum tentu jadi mangga. Nah, dengan transaksi ini maka penjual dan pembeli bisa mendapatkan ketidakjelasan tentang barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga dari maghrib adalah riba. Nah, riba dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai bunga uang. Ada banyak sekali literatur yang memberikan arti dari riba ini. Tapi secara sederhana kita dapat mengartikan bahwa riba sebagai tambahan pendapatan yang tidak sah. Nah, salah satu definisi riba menurut saya yang paling pas adalah pendapat dari Safi Antonio, ya pakar bank syariah, menyatakan bahwa riba adalah tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dan sudah tegas bahwa bunga bank adalah termasuk dalam riba ini. Nah, kita lihat fatwa dari DSN MUI nomor 1 tahun 2004. Dalam fatwa tersebut sudah jelas dan tegas bahwa hukum bunga atau interest yang terdapat dalam praktik pembungaan uang telah memenuhi kriteria riba yang terjadi dalam zaman Rasulullah, yaitu riba nasiah. Jadi praktek pembungaan uang tersebut termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Nah, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Nah, itulah yang membuat saya keluar dari dunia bank. Meski bank sudah memberikan segalanya, maka mau tak mau saya harus keluar. Saya tinggalkan pekerjaan yang sudah saya geluti selama 14 tahun. Nyesek itulah sikap yang saya harus ambil. Di saat usia 40 tahun saya ambil langkah yang kata orang gila, tapi alhamdulillah surat pengujian saya disetujui. Itu pekerjaan yang harus ditinggalin atau dihindari terkait riba. Nah, bagaimana dengan bisnis atau usaha yang Anda akan jalani? Bisnis memang banyak sektornya, bisa jadi sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Dalam kaitan ini, apapun sektor bisnisnya, mulailah dengan modal uang dari modal sendiri. Dan jangan coba-coba dari usaha. Nah, jangan coba-coba bikin usaha dengan modal dari pinjaman bank. Paham kan maksud saya? Nah, inilah yang saya maksud bahwa kita harus belajar muamalah sebelum kita berusaha seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Pasar yang dimaksud oleh Amirul Mukminin ini adalah dunia usaha, pekerjaan atau mata pencaharian. Jadi
pertimbangkan ya kalau Anda sekarang mau atau tertarik untuk menjadi pegawai bank. Pahami betul dan Anda jangan sampai menyesal jika bisnis Anda mengandung sesuatu riba atau yang dikatakan dan benar-benar Anda harus camkan, jangan pernah Anda bikin bisnis dengan modal atau uang yang berasal dari pinjaman bank yang mengandung riba. Nah, banyak lagi tentang hal yang harus diperhatikan selain maghrib tadi ya. Nah, lain kesempatan kita akan bahas dalam video lain. Selamat membuka bisnis yang baru. Semoga Allah memberkahi usaha kita dengan prinsip muamalah yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Saya Iwan Mulyan dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.